Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di channel ini. Untuk beberapa menit ke depan saya akan memberikan sebuah kajian Islam dengan tema pentingnya ridho orang tua. Nah, di sini saya mengutip dari jurnal yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis volume 1 nomor 1 halaman 49. Kedua orang tua merupakan hamba Allah yang mana menjadi perantara hadirnya manusia di dunia. Lebih dari itu, mereka juga orang yang penuh akan kasih sayang, merawat, membesarkan, mendidik, dan mencukupi kebutuhan baik secara lahir maupun batin. Nah, sudah sepantasnya nih kita selalu berbakti kepada orang tua, karena orang tua sudah rela berkorban demi membahagiakan dan mewujudkan keinginan anak-anaknya. Nah, dalam ajaran Islam, berbuat baik kepada orang tua atau birrul walidain mempunyai kedudukan yang istimewa, dan setiap anak mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya agar mereka senantiasa berbuat baik kepada keduanya. Nah, namun masih terdapat banyak anak-anak yang tidak memperlakukan orang tuanya sebagaimana mestinya. Banyak sekali anak-anak yang tidak lagi memperdulikan bagaimana bentuk-bentuk ketika berbicara, bergaul, terus mencintai serta mendoakan kedua orang tuanya. Seringkali anak-anak berlaku seenaknya terhadap kedua orang tuanya, padahal perintah berbakti kepada orang tua telah Allah atur baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, anak harus berbakti kepada orang tuanya, itu adalah hukumnya wajib, dan bila tidak berarti ia berdosa karena melanggar kewajiban tersebut. Nah, di dalam Al-Quran telah banyak diterangkan mengenai hal berbakti terhadap orang tua, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Walaupun tidak diperintah untuk mengasihi anak, otomatis orang tua mengasihi anaknya. Seseorang ayah, apalagi seseorang ibu, amat sangat sayang kepada anaknya. Mereka sanggup bekerja bersusah payah siang dan malam, membanting tulang, mencurahkan tenaga dan pikirannya. Semua itu demi kemaslahatan dan masa depan anaknya. Nah, Islam sangat menjunjung tinggi perbuatan bakti kepada orang tua. Akan tetapi berbaktinya itu kepada orang tua ada batasnya, guys. Yakni selama perbuatan bakti tersebut tidak melenceng atau melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah SWT, baik yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya nih, jika orang tua memaksa anak untuk berbuat syirik, nah itu jangan dilakukan, guys. Atau melakukan kejahatan, maka perintah orang tua tersebut wajib ditentang. Namun ingat, harus dengan cara yang baik, seperti itu, agar mereka tidak tersinggung. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Perkara berbakti kepada orang tua telah diatur baik dalam Al-Quran maupun hadis. Perintah berbuat baik kepada ibu bapak diletakkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran langsung, guys, setelah perintah beribadah hanya kepadanya ini kepada Allah SWT ya, semata-mata, atau sesudah larangan mempersekutukannya atau Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah SWT, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak.
Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Nah, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW meletakkan birrul walidain sebagai amalan kedua terbaik sesudah sholat tepat waktu dan lebih diutamakan daripada jihad dan hijrah. Sudah seharusnya kedua orang tua mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya, sebagaimana mereka memperlakukan anaknya dari kecil hingga dewasa guys, dengan baik. Islam memandang bagian ini lebih utama atau didahulukan daripada jihad dan hijrah. Namun banyak yang belum memahami apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, mungkin tidak kerasa sudah berjalannya waktu, dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Semoga materinya bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan untuk pesan-kesan kepada teman-teman mahasiswa atau anak-anak di sana, tetap berbaktilah kepada orang tua, jangan durhaka. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.